Pernyataan tegas Jampitsus Febri Adriansyah tentang strategi memiskinkan koruptor dalam rapat Komisi 3 DPR setahun lalu kembali viral di media sosial. Potongan video tersebut ramai dibahas netizen bertepatan dengan ramainya isu penggeledahan oleh kepolisian terkait dugaan kasus korupsi pasokan batu bara. Publik ini menyoroti konsistensi penegakan hukum di tengah situasi memanas antar institusi, sementara Kejagung menyatakan menghormati penuh seluruh proses penyidikan. Di wilayah pimpinan harus bisa menentukan kasus apa yang prioritas ditangani. Tepat kasusnya, tepat momennya, tepat tim pengungkapan, 6 langkah tepat. Nah ini kira-kira Pak Sudi. Nah kemudian kedua sebagai pengimbang itu, kita merubah metode bagaimana korupsi ini bisa sedikit kita tekan dengan ukuran yang kita tahu kan tidak pernah turun ini angka korupsi, yaitu dengan cara memiskinkan. Nah dengan memiskinkan ini kita pakai senjata, itu TPPU dengan mengaktifkan kerugian perekonomian yang selama ini ada di Undang-Undang Korupsi tidak pernah kita buktikan. Nah kira-kira metode seperti itu. Nah kemudian perekonomian ini memang ada kendala karena tidak bisa kita tuntut uang pengganti. Karena tadi ada pertanyaan juga sebelum Pak Suding. Karena dibatasi kerugian negara ini hanya bisa seberapa yang dinikmati. Nah ini kita lakukan. Untuk pertimbangan dapat dibaca putusan yang kita ajukan tuntutan untuk perekonomian, itu hampir seluruh perkara dipertimbangkan hakim setuju. Tapi hakim tidak kenakan karena memang pasal 18 membatasi bahwa ini nggak bisa dituntut. Nah inilah yang kita akan coba bawa ke gugatan perdata nanti melalui JPN kita. Tapi tujuan untuk pemiskinan sudah tepat. Nah itu kira-kira proses penanganan. Nah termasuklah penanganan-penanganan lain yang rembetannya terkait nanti ada perkara-perkara yang kita bisa ungkap besar. Itu selalu kita konsentrasikan dan fokus untuk pengembangan. Balik ke pertanyaan Pak Suding, termasuk perkara Zaro Prikar. Ini menjadi perkara prioritas kita, yang di dalamnya memang sedang kita dalami nih Pak Suding. Sedang kita dalami. Tapi fakta yang ada ketika kita masuk, kita ketemu duit 1T, dan SOP kita juga jelas. Ketika anak-anak masuk, itu bagaimana menjaga supaya 1 lembar nggak hilang atau 1 ikat. Itu selalu kita wajibkan dia bawa keluarganya, bawa ketua RT, dan tidak boleh menghitung kecuali orang bank. Sehingga clear and clean ketika barang tersebut bisa dibawa. Ini kira-kira mekanisme berdalam yang saya buka sekarang di Komisi 3. Kira-kira seperti itu sehingga kita bisa jamin bahwa jaksa kita terjaga ketika membawa itu. Fakta yang kedua ketika kita temukan uang ini rentang waktunya panjang pengakuan Zaro Prikar. Sehingga yang menjadi tantangan kita adalah membuktikan sebanyak ini dari siapa saja. Dari siapa saja, kemudian ke siapa yang akan digunakan suap, atau apakah uang ini titipan hakim atau penegak hukum lain. Nah ini masih sedang proses. Apa bukti prosesnya? Zaro Prikar sekarang sedang kita kejar TPPU. Kita berharap dia mau bercerita banyak Pak Sudi. Termasuk di persidangan. Ada pertanyaan publik kenapa tidak dicantumkan? Kita nggak berani juga mencantumkan apabila jaksa tidak bisa membuktikan penuh tentang Gulaku atau tentang siapa. Nah proses tetap berjalan. TPPU ini pun sampai sekarang ini ada 8 aset rumah mewah, ada 7 bidang tanah, hampir seluruh aset yang terindikasi selama beliau menjabat tersita dengan jaksa di perkara TPPU. Ini salah satu pintu yang kita harapkan Zaro Prikar pikirannya menjadi terang Mas Sudi. Dia bisa ingat lagi. Nah kira-kira itu yang kita sedang lakukan. Nah pertanyaannya apakah Gulaku ini tidak diperiksa? Diperiksa Mas Sudi.
Sudah 2 kali panggilan, kita sedang dalami. Apakah dia tersangka atau tidak? Mungkin secara tertutup pada akhirnya kita pun tidak keberatan dibuka. Karena kita berkepentingan juga untuk berantas ini. Karena perintah Jaksa Agung jelas. Kalau bebas, gini Pak Jampitsus, Selidiki kalau memang ada perkara yang dianggap penting sekali dalam hal proses penyidikan mau dibuka terang-terangan, kita tertutup. Ya. Kan gitu. Nanti kita bikin. Tapi kalau memang masih bisa dijelaskan secara umum ya tetap terbuka kita. Ya, silakan Pak Jampitsus. Jadi saya pun tadi bilang ke Dirdik saya, batasi karena ini terbuka. Kita juga nggak mau anak-anak kita di lapangan ini kesulitan nih. Tapi pada akhirnya nggak mungkin kita gantung, pasti ada keputusan nih. Tapi tolong beri waktu kami, karena semua perkara ini tidak semua sama. Ada yang bisa singkat cepat kita lakukan, kejar CCTV, kejar apa, cepat kita bisa buka. Tetapi ketika dia bicara, saya dari tahun 2012, kita butuh waktu untuk men-tracing ini. Men-tracing ini dari alat bukti lain, selain dari secari kertas memang kita akui, ada tulisannya. Tapi barang bukti ini harus dihidupkan kembali oleh kekuatan alat bukti lain. Sedang kita dalami Pak Suding. Kami mohon dukungan Komisi 3, mudah-mudahan ada juga masukan ke kita. Sehingga kita juga bisa tertuntun dalam proses uang sebesar ini dan banyak. Yang jelas perintah kepada kami sudah jelas, bersihkan semuanya. Bersihkan semuanya agar kita harap bagaimana perintah untuk membersihkan BUMN, bersihkan Pertamina, bersihkan Krakatausil, ini bisa terlaksana dengan baik sepanjang rekan terdekat kami hakim dapat satu garis. Nah ini kira-kira, kami tidak ada keraguan sedikit pun, kami tidak ada yang ditutupi, cuma ini faktor teknis pembuktian. Teknis pembuktian yang kami pun tidak keberatan. Nanti pada satu waktu apabila Jaksa Agung menyampaikan, oke, tibalah saatnya kasus ini keputusan, diundang tertutup, kita akan buka semua BAP. Kita akan buka upaya kita. Tapi sekali lagi, kami butuh dukungan Komisi 3 untuk dapat menjelaskan ke publik bahwa ini sedang kita dalami. Kami berharap betul dari TPPU yang upaya kami memiskinkan koruptor, ya termasuk Jaro Prikat ini, membuat ada 1-2 dari keluarga mereka, mudah-mudahan bisa kita tarik keterangannya, bisa kita membuat terang. Kami jamin yang menjadi keinginan Komisi 3, menjadi keinginan kami juga untuk bagaimana membersihkan dan menuntaskan yang kami juga kaget Pak Suding, anak buah kami mau pingsan menemukan uang sebanyak itu tergeletak di lantai satu tim. Jadi percayalah Pak Suding bahwa kita berupaya keras untuk melakukan pembuktian tersebut dan kami senang. Sekali lagi saya garis bawahi, saya senang betul kalau mau dikontrol Komisi 3 secara terbuka. Maksudnya dapat dialog terbuka apa yang kita dalami, apa yang kita dapat. Karena terus terang kami butuh dukungan Komisi 3. Kami sangat butuh dukungan Komisi 3. Tapi kalau sekarang selain ini bisa dilakukan tertutup, kami belum sampai nih Mas Sudi. Masih untuk keputusan terutama dari Lampung, Gulaku. Belum pada saatnya kita bisa karena ada beberapa anak-anak yang sedang melakukan pendalaman di lapangan terhadap beberapa pihak yang kita curigai. Kira-kira itu, kemudian atau tunggu mungkin. Jangan lupa subscribe ya.